Kata Nabi itu cinta dunia itu sebab dari segala kehancuran. Ya. Nah, anak-anak Kang Sule itu kan lahir dalam kondisi di mana Kang Sule sudah memiliki banyak kekayaan. Ya. Mengedukasi anak agar tetap ya udah menginjak bumi biasa aja sederhana itu gimana Kang? Saya tuh berpikir begini. Apakah ini Tuhan itu adil ya? Maksudnya dalam hal apapun. Jadi dulu saya sama Abah itu selalu jauh karena mikirin urusan sendiri lah, urusan perut gitu. Urusan perutnya akhirnya sekarang juga saya apa yang kita lakukan tuh sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya untuk Indonesia. Dan kali ini saya ngobrol-ngobrol bareng Kang Sule dan putra tercinta. Iya, Jan. Jan. Emang nama aslinya siapa Jan? Rizwan Fadila dan Sutisna. Tapi Jan aja. Iya, dipanggil Jan. Dipanggil Jan. Itu panggilan dari temen, keluarga? Iya, jadi dulu waktu bikin sketsa tuh awalnya pakai Enjan gitu, cuman kan agak aneh. Terus setiap Putri setiap ngecat tuh nggak ada nya Enjan doang. Bagus, ya udah kebiasaan jadi Enjan terus. Dulu ada waktu kecil bikin sketsa awas ada Enjan. Jadi kejailan anak kecil sama orang tua. Yang akhirnya kesini-sininya jadi panggilannya jadi Enjan. Jadi orang tahu juga jadi Enjan gitu. Oh gitu. Kang, tapi ini nggak sih Kang? Gimana sih bangun hubungan sama anak kan? Yang tetap santai. Ya. Tapi di sisi lain kan juga khawatir kurang ajar. Ya, kalau terlalu dibawa santai kan nyari tengah-tengahnya. Kalau nggak terlalu serius juga takutnya anak nganggep orang tua akhirnya curhatnya nggak ke orang tua, belajarnya nggak ke orang tua gitu. Cara di tengahnya tuh gimana Kang? Ya, di samping santai juga sebetulnya anak-anak juga ada keseganan ketika kalau misalkan ayahnya marah. Jadi udah tahu kalau marahnya ayah tuh diem tapi membuat mereka tuh jadi nggak nyaman gitu. Nah santainya itu kadang orang tua ada yang begini, aku merasa jauh sama anak-anak kok nggak nyamperin ke kita ya gitu kan. Kok aku merasa banyak teman-teman juga yang curhat tentang anak ke aku, kok anak-anak tuh nggak mau, terus dicium nggak mau, dipeluk juga nggak mau, ya apapun nggak mau. Ya terus kesehariannya gimana? Kalau lu kerja gimana? Ya kerja pergi-pergi aja gitu. Nah kalau saya prinsipnya mau pergi kerja saya cari anak-anak saya dimanapun. Oh sebelum berangkat? Sebelum berangkat. Cari yang nggak ada harus ditelepon, dikasih tahu. Kita ada grup juga. Kalau pulang pun, walaupun dia di kamar, lagi main game atau apapun, saya yang selalu nyamperin. Jadi saya tidak selalu berharap bahwa anak-anak harus nyamperin sama saya. Gitu. Jadi saya terus yang inisiatif. Karena merasakan waktu kecil, dulu saya jauh dari orang tua. Nah itulah yang dirasakan. Dan itu tidak mau terulang lagi. Tidak mau. Ya akhirnya sayalah yang harus terus sama anak-anak terus gitu. Jadi sama anak-anak ya udah Kang, kocak juga kan? Iya gitu aja, bercanda-bercanda aja. Kayak yang kita jahil-jahilan gitu. Maksudnya anak-anak juga sering jahil, Iki, Enjan. Di grup juga kan jahil dengan kata-kata jahil. Apa kan ada bapaknya di situ, tapi asik gitu. Asik aja. Iya, dibikin asik aja. Yang penting saya prinsipnya yang penting tahu orang tua itu seperti apa, dan yang penting kamu enggak songong sama orang tua yang lain gitu. Nah, yang batasnya tuh apa biasanya Kang? Yang wah ini nih jangan nih, kalau ini jangan dilewatin nih. Enggak ada kayaknya Jan ya. Enggak ada. Yang bikin Kang Sule akhirnya ya udah marah gitu ke anak gitu. Aku nggak pernah marah sih sama anak. Oh nggak pernah marah. Iya. Jadi udah diem itu tadi. Iya, paling gini. Jan besok sekolah loh. Gitu. Tidur. Ya sebentar lagi keluar. Masuk lagi dia masih main game. Besok sekolah loh. Keluar lagi. Udah 3 kali, udah. Yang penting saya udah menyampaikan, ya udah, kalau misalkan besok nggak sekolah, jangan salahin ayah. Karena ayah udah ngasih tahu kamu besok harus sekolah. Oke. Jadi nah ini yang penting tuh. Jadi mendidik anak untuk ya dia berdaulat dengan dirinya sendiri. Iya. Itu yang ayahku terapin juga Kang. Iya. Jadi suatu hari kamu itu bakal tinggal jauh dari ayah. Betul. Nggak mungkin terus-terusan kamu dikontrol ayah. Jadi ya akhirnya ayah tuh ngasih makna
kenapa kamu nggak boleh gini, kenapa harus kamu Iya. melakukan itu gitu. Iya. Sehingga ya udah semua itu dilakukan bukan karena takut atau berharap pujian dari ayah atau Iya. takut karena dimarahin ayah gitu. Tapi ya udah karena kita dikasih tahu. Iya. Dan Termasuk saya juga agama gitu. termasuk Bawel juga hal-hal yang nggak boleh itu kita kasih tahu Kenapanya? secara personal, misalkan ini era digital, jangan sampai gimana-gimana, kamu harus bisa menjaga mahkota, itu selalu kalau itu. Jadi sebebas kalau orang sulit santai bebas tidak bisa mendidik anaknya, ya kita lihat aja nanti anaknya Iya, seperti benar. apa kan gitu. Artinya tetap saya juga kayak Iki selalu awas Ki, pergaulan kamu nyanyi kemana-mana pasti ketemu dengan orang baru dan yang lain-lain harus waspada, hati-hati. Yang jelas apa yang dilarang di negara ini kamu jangan sampai, apalagi dilarang sama agama. Iya. Nah itu ini nggak, Kang Sule punya ini nggak, punya kayak cita-cita, Enjan itu pengennya gini, di treatmentnya ke sini gitu. Kemudian yang lain juga, ini ke situ. Ada gitu nggak? Nggak ada, aku ngalir aja sih, ngalir aja. Selama aku waktu kecil, aku bisa jadi orang berada di orang entertain ini ya karena pergaulan, karena lingkungan yang akhirnya ya aku menjadi seorang seniman. Nah anak-anak pun Iki dari kecil ya lingkungannya seniman, gitu. Terus mau jadi apa lagi? Gitu. Iya. Udah lakukan aja yang nerap ilmunya di kamu, apa yang kamu suka itu yang kamu lakukan. Oke. Kayak Enjan bisa nyanyi, Enjan celetukannya juga. Enjan ini kan kalau di rumah tulang punggung komedi keluarga. Iya. Celetukannya juga bagus gitu. Kenapa enggak kamu nggak mencoba hal ini? Iya. Karena memang Kang Sule udah ngelihat itu bakat. Betul. YouTube-nya. Makanya tadi dibilang kan kalau misalkan sama anak itu kita harus memberitahu hal yang positif kan gitu. Nah, Jan, kamu harus mulai dari sekarang. Apa yang dicita-citakan sama kamu? Kamu mau jadi apa? Mau jadi gamers? Kalau jadi gamers, jadilah gamers yang benar, fokus gitu. Iya. Kalau mau jadi seorang entertain, ya entertain lah yang bagus. Tapi untuk saat ini harus seimbang dengan sekolah kan gitu. Iya. Karena masih tanggung Iya, jawab. karena ayah juga kan nggak tahu. Sekarang masih ada ayah, ibaratnya masih ada yang membiayai. Tapi kalau nanti ayah nggak ada, mau gimana? Iya. Gitu. Nah itu juga Jan. Ayah tuh kan di satu sisi ya kebanggaan karena punya ayah seperti Kang Sule dengan segala kesuksesannya. Tapi di sisi lain kan itu kayak awas lu kalau gak jadi apa-apa, udah anaknya Sule nih. Kan ada perasaan gitu. Itu soalnya yang aku rasakan juga Kang Iya, Sule. iya. Di satu sisi seneng jadi keturunannya Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain keturunannya Nabi Muhammad harus begini, harus begitu gitu. Nah itu gimana ininya ngelolanya tuh Jan? Kon Jancing waktu itu doang yang ayah ngomong apa sih waktu teh yang kamu udah gede terus ntar sendiri gimana kalau nggak ada ayah. Aku mikir di situ aku kayaknya harus berani nyoba-nyoba. Habis itu setelah itu nyoba syuting, nyoba lain gitu-gitu. Jadi udah sadar bahwa mau gak mau suatu hari ya harus berdiri sendiri kan. Walaupun ayah masih ada misalnya ketika sudah menikah dan lain sebagainya, ya udah kan semuanya akan dijalani sendiri. Tapi ini nggak Jan, ada perasaan beban nggak jadi anaknya Kang Sule? Beban, wah saya harus lucu nih. Dia Kang Sule masa gak lucu gitu. Enggak ya? Dia mah lempeng orang. Lempeng aja ya? Lempeng aja. Jadi ya bagi dia sih ya udah biasa aja gitu. Maksudnya apapun orang mau ngomong apapun tentang hal ke Enjan, yang jelas ya inilah aku. Nggak harus seperti ayah. Iya, karena kalau aku juga dulu tuh kayak kena beban itu, Kang Sule. Jadi bukan hanya nggak boleh ngelakuin sesuatu yang dosa, pokoknya nggak pantas, yang dianggap nggak pantas aja. Kayak malam tuh selepas Isya jangan sampai di luar rumah, nggak pantas tuh. Anak keturunan Nabi ada di luar, apalagi sebelum Isya dan setelah maghrib lebih nggak pantas lagi. Ya udah akhirnya hidup dengan beban, gitu. Iya beban. Beban. Jangankan yang dosa, yang nggak pantas aja suruh jangan lakuin gitu. Mungkin gini, kayak Iki, Putri, Enjan, mungkin yang belum Perdi karena masih kecil, Perdi sama Ajam. Kayak Iki pasti akan mempunyai beban. Tapi kamu harus yakin dan kamu harus yakin bahwa manusia itu berbeda. Skill kemampuan ayah akan berbeda dengan skill kemampuan kamu. Yang jelas, kamu harus hilangkan nama ayah. Artinya, kamu mau menjadi seorang entertain, jangan karena ayah yang sudah populer duluan. Tapi kamu harus gali potensi kamu apa. Yang akhirnya, Iki memilihlah untuk bernyanyi dan berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu memang sudah relatif keluar dari ininya. Saya tuh hanya jembatan aja lah. Jembatan untuk mereka berkarya. Taruhlah kayak ini,
kita kasih wadah anak-anak untuk mengeluarkan skill dan kemampuannya. Gitu. Njan berkomedi, Njan nyanyi juga, Iki juga sama gitu. Cuman Iki lebih potensi di nyanyi. Yang jelas dulu kan Rizky Sule tuh. Rizky Sule. Ya. Sekarang Ki, kamu jangan sampai nama Sule itu ada. Kamu sia-sia nanti gitu. Yang akhirnya kamu harus mengalahkan ayah. Gitu. Ayah seorang pelawak, kamu seorang penyanyi, tapi kamu harus besar. Contohnya gimana ya? Kamu harus punya karya. Bikinlah lagu. Akhirnya bikinlah Kesempurnaan Cinta. Gitu. Dan akhirnya meledak. Dan sekarang ya udah. Alhamdulillah. Sulenya hilang tuh. Hilang. Sendiri. Nah akhirnya ke Putrinya juga. Putri juga berpikir sama kayak kakaknya. Putri bikin lagu sendiri. Nah, cuman ditanamkan sabar Put. Bagian AA, nanti ada bagian Putri. Yang penting terus produktif dalam berkarya. Njan juga sama, gitu. Njan juga cari kamu skill kamu apa di mana di mana. Nah, kamu tuh lempeng Njan. Ya udah, kelempengannya itu kamu asah terus. Justru patahan-patahan di kelempengannya itu yang akhirnya lucu kan. Iya, itu. Patah dikit aja karena biasa lempeng. Betul. Patah dikit jadi lucu. Iya. Nah, kayak Njan kan bisa nyanyi juga. Ya nanti gali. Sekarang mah ini anggap aja batu loncatan. Nanti kesananya kalau Njan lebih suka bernyanyi daripada menjadi host, lakukan itu. Gitu. Oke. Nah, ini juga Kang, kalau dalam hubungan dengan anak nih, Ya. yang semuanya kan pasti juga di antara anak nih ada Gap-gapan. Iya, kayak wah gimana Bersaing ngaturinnya gitu. Iya bersaing. Karena Nah, inilah yang harus disyukurin sama saya sebagai orang tua. Berbeda dengan keluarga saya yang adik kakak itu nggak akur. Dan ini mereka sangat akur sekali. Terutama Iki, Putri selalu mengayomi adik-adiknya. Putri masih bisa nyuapin adik-adiknya, masih bisa merhatiin adik-adiknya. Terus tidak pernah ada rasa kebencian sama kakaknya atau apa. Misalkan ini ngomongin kakaknya, yang ini ngadu ngomongin ini. Alhamdulillah nggak ada. Sampai saat ini pun mereka sejalan. Jadi kita punya grup WhatsApp yang di situ tuh bercanda, bully dia, sakit hati apa enggak, kan kayak gitu. Ini malah ketawa-ketawa, sharing bully gitu. Nah dari situlah mungkin timbul ya kita boleh membuli tapi jangan sampai sakit hati karena mereka tetap adalah keluarga adik kakak. Alhamdulillah. Padahal biasanya tuh paling pengen kita tuh keluar dari grup WhatsApp keluarga tuh. Iya sih? Ini kita. Hidup biar bahagia tuh biasanya keluar dari grup WhatsApp keluarga. Karena biasanya beban-beban tuh kan datang dari grup WhatsApp keluarga tuh kan. Ada yang pamer-pamer. Iya, ya pamer kan? atau kelihatan ini lebih berpihak ke sini, dia ke situ gitu. Misalnya kelihatan ayah kok lebih kayak kecintaan ke Njan gitu ketimbang yang lain. Itu kan biasanya timbul di grup WhatsApp keluarga tuh kan. Tapi justru disitulah kita sebagai orang tua harus tetap bijak dalam hal apapun. Kita harus support apapun. Jadi semuanya juga jadi ngikut. Ada aku ini nanti akan main di sini ya. Semuanya support. Sukses I love you. Itu selalu kayak Njan apa misalkan ada yang lagi ada masalah misalkan kakaknya itu disupport terus mah ya semangat kakak ayo dong semangat kita kayak gitu. Alhamdulillah saya bangga dan terharunya mempunyai anak-anak yang bisa seperti ini gitu nggak seperti saya dulu gitu tapi mereka justru malah mencontohkan saya sekarang sama kakak adik saya jadi seperti mereka gitu. Kakak-kakak saya mencoba ternyata ini ya. Akhirnya saya melakukan hal itu ya alhamdulillah. Sekarang saya akur yang dulu tidak akur gitu. Iya, justru gitu. Kita belajar dari anak loh. Iya, gitu. Karena semua guru, semua murid itu iya, makanya saya tuh sebagai orang tua nggak mesti harus selalu dihormati di gimana gitu. Ya kita santai aja, yang jelas tetap menghormati yang lebih tua itu harus. Tapi kalau sama aku ya udahlah, biasa kita anggap kita tuh teman. Aku memposisikan sama anak-anak tuh teman. Iya. Jadi supaya apapun tuh mereka berbicara tentang hal apapun. Gitu. Ini paling penting karena gitu. Nabi itu bahkan nggak punya murid, nggak punya santri, punyanya sahabat. Nah. Karena memang cara mendidik anak atau siapapun yang lebih di bawah dari kita stratanya paling enak tuh dengan menjadi sahabat. Karena kadang kalau orang tuanya nggak bisa jadi sahabat, seringkali anak itu lebih mendengar apa kata sahabatnya ketimbang kata orang tuanya. Aku dulu sering tuh kan, orang tua kalau mau negor aku nggak bisa udah lewat sahabatku. Bilangin tuh si Husein, suruh begini. Nah itu enaknya kalau orang tua akhirnya bisa jadi sahabat buat kita. Dan juga kalau udah jadi sahabat, akhirnya semua itu diceritakan ke orang tua. Betul. Tapi kalau masih posisinya orang tua dan anak, pasti tuh banyak hal yang ditutupi oleh anaknya kepada orang tuanya. Iya, betul. Nah, yang juga ini Kang, menurut aku yang penting karena
kata Nabi itu cinta dunia itu sebab dari segala kehancuran. Ya. Nah, anak-anak Kang Sule itu kan lahir dalam kondisi di mana Kang Sule sudah memiliki banyak kekayaan. Ya. Mengedukasi anak agar tetap ya udah menginjak bumi biasa aja sederhana itu gimana Kang? Ya selalu begini, ibaratnya ayah dulu dari nggak punya jadi punya. Artinya apa yang harus kita sombongkan? Yang terpenting ketika kita mempunyai sesuatu hal di dunia ini, kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, terutama keluarga, saudara-saudara. Saya kan keluarga besar itu. Bagaimana caranya untuk berbagi lah gitu. Nah, kayak Iki, Putri dan yang lain-lain juga sama. Kayak Putri tuh punya tradisi setiap Jumat itu dia bagi-bagi sembako, makanan sama orang-orang yang nggak mampu. Kadang sebulan sekali, sebulan 2 kali, tapi setiap Jumat ya. Dan saya selalu, ya kita apa yang mau kita sombongkan biasa aja, nggak perlu beli baju juga, nggak perlu branded, nggak perlu yang merek-merek besar, iya nggak perlu gitu. Nah duit kita tuh kita tabungin untuk kelak nanti ada adik kita yang nggak mampu, ada adik kita yang bisa bayar, ada adik kita yang nggak mampu menyekolahkan anak. Nah di situ kita bisa untuk berbagi kepada mereka sebelum kita berbagi sama orang lain. Kan kata Nabi Muhammad juga seperti itu. Itu. Nah artinya kita perlihatkanlah hal itu, kan kita nggak perlu kamu harus begini, tapi kita perlihatkanlah. Ya alhamdulillah anak-anak ya mendengar semuanya gitu. Kayak ya kalau misalkan belanja atau apapun, mereka tuh ya biasa aja gitu, nggak harus gimana gitu. Iya karena kan kuncinya ya dengan sedekah itu ya kan, dengan berbagi ya. Betul. Untuk bikin anak ya udah tetap santai dengan kelebihan harta yang dia miliki. Karena kan menurut aku itu jebakan paling besar anak muda sekarang kan. Jangankan yang punya, yang nggak punya aja maksain diri sampai melakukan beberapa hal yang berdosa untuk hedon. Untuk menunjukkan eksistensinya dengan kelebihan harta tuh kan. Sekarang itu yang terjadi. Flexing lah, istilahnya hedon lah dan lain sebagainya. Nah itu ya dengan berbagi itu kan ya. Pertama itu, nah aku memperlihatkan kepada anak-anak misalkan setiap lebaran, ini boleh ditanya, aku nggak pernah beli baju bagus. Dan aku hanya yang penting anak-anak gitu. Anak-anak pun biasa endorse malahan. Baju lebarannya endorse. Itu biasa. Tapi kalau misalkan kalian mau yang lebih bagus, kalian kan tahu fashion, ya kan? Mungkin saya buta tentang fashion apa yang branded gitu. Cuman saya sama ya nggak perlulah yang bagus-bagus, yang penting bisa dipakai. Saya cuman kaos begini kalau di rumah juga pakai ini apa? Boxer. Udah gitu doang, atau enggak sarung pakai peci. Enggak gimana-gimana. Saya tuh kalau misalkan pakai baju bagus kayak ini tuh endorse. Untuk kebutuhan fungsi aja. Kebutuhan entertainment aja. Betul, sesekali boleh lah, tapi jangan menjadi sebuah passion. Kita harus menjadi, kita banyak uang tuh harus branded. Jangan malu kalau misalnya, masa Sule banyak duit bajunya begitu, nggak perlu malu. Makanya ya anak-anak juga ya santai aja. Dan itu sebenarnya kunci keduanya, keteladanan. Ngajarin anak-anak itu bukan hanya dengan kata-kata utamanya, tapi dengan memberi kesan yang baik bahwa ya udah ayah lu begini, ya lu juga harus begini dong. Kalau nggak malu sama ayah kan, kan gitu. Kayak sholat aja kan, saya juga harus memperlihatkan dong. Maksudnya kalau cuman ayo dong sholat, kalau kitanya nggak sholat juga malu kan. Dan itu juga Kang, kalau soal agama gimana Kang? Kan nggak ada yang santri ya kan? Nggak ada yang pesantren ini? Nggak ada, tapi dia ngejaganya gimana? Sekolahnya di Al-Azhar. Sekolahnya di Al-Azhar, jadi minimal tahu tentang agama gitu, tentang toleransi dan yang lain-lain. Nah, kalau kita lagi ngumpul tuh kita selalu, yang penting kita berbaik sangka sama siapapun. Nah, terus kalau misalkan kita ibadah apa yang diwajibkan dalam agama ya kita ikutin, sholat kayak Iki. Sholatnya jangan lupa kan kayak gitu, kayak Enjan juga alhamdulillah. Kalau misalkan lupa nggak apa-apa lah, lupa, tapi harus ingat itu wajib gitu. Kalau lagi ngobrol kayak begitu. Kadang-kadang Putri yang selalu bawel tuh, alhamdulillahnya. Soal ngingetin tuh, ketolong sama Putri juga. Kadang-kadang aku juga lupa gitu kan. Ayo sholat dong, ayah masa nggak sholat gitu. Kadang-kadang kita malu juga gitu. Ya Put, sholat nggak perlu dikasih tahu, ayah mau sholat nih. Gitu. Ayah lagi ruku, diupdate kan nggak perlu, ya kan? Itu tahu. Yang penting tahu itu kewajiban. Itu ayah juga pasti melakukan lah. Terkecuali kalau
memang ayah kadang lupa. Nah itulah fungsinya mengingatkan Put. Saling mengingatkan. Gitu. Akhirnya ya di grup tuh ya gitu, sholat jangan lupa, ya saling mengingatkan lah. Gitu. Sama ini, Kang, aku kan percaya kalau ada orang nanya bahwa kenapa bisa segininya sekarang dalam hal agama misalnya, yaitu karena banyaknya waktu aku kumpul sama keluarga, sama ayah. Aku itu setiap selesai sholat subuh sebelum berangkat sekolah dan antara maghrib dan isya selalu duduk sama ayah, ibu dan keluarga gitu. Itu yang menurut aku besar investasinya dalam membentuk diri aku sekarang. Nah, ini kan tantangannya ada di keluarga Kang Sule, di mana semuanya sibuk. Betul. Kan semuanya public figure, relatif semuanya public figure. Nah, ngatur waktu kumpulnya gimana, Kang? Kebetulan kalau Rizwan, Ferdi kan masih di rumah. Oke. Ya, Putri kan udah punya rumah sendiri, tapi Putri udah sering di rumah karena mengurus anak-anak, ngajak jalan anak-anak gitu. Itu selalu setiap saat sih ketemu. Yang jarang itu justru Iki. Nah, tapi untungnya sekarang kan zaman udah canggih. Iya. Jadi kalau misalkan kita lagi udah lama nggak ketemu, kita video call bareng. Ngobrol, cerita. Ayah lagi di mana? Ayah lagi di sini. Terus dia kalau lagi bareng sama tetehnya, satu, berdua gitu. Jadi kita sering siasati dengan itu, melakukan hal itu. Karena emang sulit banget ketemu sama Iki juga sulit. Iya. Kecuali tapi alhamdulillahnya pas event-event kalau ada syukuran atau ada kumpulan keluarga, itu kita harus dikosongin semua. Tidak misalkan mau kita ke puncak ya itu. Oh tapi Iki acara nggak bisa, harus bisa. Kita kesini, oh Iki nggak bisa, teteh nggak bisa, harus bisa karena ini kumpul keluarga. Gitu. Dan itu memang dijaga ya. Ya. Artinya ada waktu-waktu tertentu memang ya udah ke puncak atau rekreasi bareng. Betul. Atau enggak misalkan nih ayah kan sibuk banget nih. Udah kalian misalkan mau main kemana? Ya sok. Tapi yang penting tetap berkomunikasi. Kayak hal-hal seperti itulah. Gitu. Jadi ya diasikin aja lah, nggak perlu ditegang-tegangin, santai aja. Gitu. Iya, ya itu bahkan aku sering bilang tuh silaturahmi itu, silah itu hubungan, rahim itu cinta. Bukan artinya silaturahmi itu ketemu, enggak. Yang penting tetap menjaga rasa cinta. Iya, di dalam hati. Di dalam hati kita batin. Bisa juga melalui media sosial atau bahkan nggak ketemu tapi saling mendoakan. Betul. Yaitu termasuk silaturahmi gitu. Betul. Nah, terakhirnya kalau setelah kemudian sama Kang Sule gitu dapat semua ini, semua yang diberikan oleh Kang Sule. Menurut Jan, hal yang paling besar dan unik yang didapat dari Kang Sule itu apa? Entah sebagai ayah lah, sebagai sahabat lah. Maksudnya? Kayaknya, ini nggak bisa dapat dari tempat lain ya. Aku bersyukur banget dapat ini dari ayahku. Apa ya? Kalau aku ya misalnya, kalau aku salah satu yang aku ini tadi ayahku tuh kayak yang Kang Sule cerita, nggak pernah marah orang. Jadi aku nggak pernah tumbuh dari rasa takut, tapi semua karena kesadaran. Karena ayah itu nggak pernah, apalagi sampai mukul ya nggak pernah. Marah itu nggak pernah. Ya cuman ayah yang ngasih penjelasan, karena udah dijelasin. Ketika aku ngelanggar, aku tuh ngerasa tuh, wah kok gak enak nih ayah. Pandangannya lain nih udah. Akhirnya aku ini. Itu yang apa kira-kira hal yang unik? Sama kayak gitu. Ayah juga jarang marah, terus jarang ngebagi waktunya buat ngumpul-ngumpul sama anak-anak. Ngumpul. Iya. Kalau apa-apa chat sini dong ke bawah. Kadang-kadang kayak, aduh kasihan saya sampai. Iya gitu. Karena kalau saya tuh misalkan sini dong, tengokin aku dong di bawah, ngobrol yuk di bawah yuk. Nah, walaupun anak-anak sibuk dengan sendirinya, yang penting saya sudah mengungkapkan itu. Jadi saya tidak pernah memaksa terus langsung marah gitu. Aku kan nyuruh ke bawah, kamu harusnya ke bawah. Aku tuh orang tua, kamu harus hormat sama orang tua. Jepret. Enggak. Kalau saya yang penting sindir-sindir halus gitu lah ya. Ayo dong ke bawah gitu kan. Aku di kolam renang nih. Nah, akhirnya setelah seperti itu, walaupun tidak dilakukan langsung, besoknya tiba-tiba datang dengan sendirinya. Kayak Iki juga, wah hebat nih Iki, sibuk nih, gitu kan. Kapan nih ngumpul-ngumpul nih, kayak gitu. Justru jadi bercandaan. Iya, bercanda aja. Jadinya kalau kita ekspektasinya berharap penuh, takutnya ada kekecewaan, Bim, gitu loh. Tapi kalau di bawah santai, walaupun anak nggak datang, akhirnya nggak ada kekecewaan. Jadi santai, masih ada waktu besok gitu. Dan yang penting kita udah nunjukin bahwa kita mencintai anak-anak. Betul. Yang penting itu kan yang sampai ke mereka. Karena itu yang aku pelajari dari temanku Kang, Pendeta Yeri Pati Nasarani. Bahwa ayah hadir, kehadiran ayah bagi seorang anak,
itu yang kemudian menjaga anak dari segala kekacauan yang mungkin akan mengintai anak di tengah dunia yang seperti sekarang ini. Betul. Satu hal yang kecil aja yang aku rasain ya, Bib, kan berumah tangga hampir 20 tahun lebih lah ya, yang pertama sama yang kedua, walaupun ya saya tidak gagal mendidik anak, tapi saya gagal mendidik istri ya. Mungkin saya terlalu konsen dan lain-lain. Tapi ada hal yang dirasakan oleh anak, walaupun 1 tahun sekali, itu membuat bahagia anak. Ngambil rapot. Nah, iya. Itu saya selalu harus itu saya ngambil rapot. Pokok apapun kesibukan. Ya, kecuali semester lah. Kalau semester ada yang bisa diwakilin. Tapi kalau yang kenaikan itu setiap tahun saya harus ngambil rapot. Terus diusahakan dalam 2 bulan atau apa ada waktu jemput anak sekolah. Oke, jemput anak sekolah ya. Itu mereka tuh bahagia banget. Dilihat dari raut mukanya kayak Enjan, seneng banget. Dia meluk, ya Allah, ayah jemput aku ya. Iya. Nah, di situ aku dapat pelajaran. Iya, itu hal yang kecil sebetulnya, itu harus kita perhatikan sebagai orang tua. Iya, sebagaimana kita juga, Jan. Sebagai anak, aku tuh kan dulu sering berpikir, kan, pengen ngumrohin orang tua, pengen ngehajiin orang tua. Pengen beliin rumah, beliin mobil. Betul. Alhamdulillah sampai sekarang belum kejadian. Tapi ternyata Kak, aku baru sadar beberapa tahun ini bahwa ibuku tuh dibawain kayak minyak tawon yang dari kampung gitu, atau hal-hal kecil aja. Hal-hal kecil itu udah ternyata bahagianya minta ampun. Bahkan akhirnya justru ketika aku tawarin umroh tuh enggak deh. Justru gampang deh buat yang kebutuhan yang lain aja. Artinya kita kadang mikir orang tua seolah-olah pengen dibelikan yang tinggi-tinggi, yang mahal-mahal, ternyata udah. Dan ini aku sering bilang bahwa anak tuh susah-susah traveling kemana-mana, ke gunung, ke pantai untuk bikin bahagia hati kita. Padahal kata aku nggak usah repot, pergi ke orang tua kita, kemudian lihat senyumnya, itu udah traveling paling keren. Itu. Iya. Tapi ini sedikit ya, maksudnya tapi saya tuh berpikir begini. Apakah ini Tuhan itu adil ya? Maksudnya dalam hal apapun. Jadi dulu saya sama Abah itu selalu jauh karena mikirin urusan sendiri lah, urusan perut gitu. Urusan perutnya, akhirnya sekarang juga saya yang kita lakukan tuh sama. Akhirnya mereka tuh sibuk masing-masing gimana. Kadang-kadang aku juga sedih, nangis, sama lah. Tapi dari situ berpikir, oh ya udah, itu kesalahan aku dulu dan aku tidak boleh menyalahkan anakku. Jadi biarkanlah aku yang bangkit sendiri. Akhirnya akulah yang menghadap ke anak-anak gitu. Iya. Artinya yang paling mendasar dan utama itu adalah hilangnya ego tadi, Kang ya. Betul. Jadi ego bahwa saya orang tua, saya harus didatangi, saya harus dihormati, saya harus begini dan begitu, itu ya hilangnya ego masing-masing. Termasuk ego antar anak ya kan. Akhirnya jadi ya udah anak jadi makanya dibagilah untuk saat ini. Ke emak kan masih ada. Kadang misalnya aku sibuk, emak jemput ke sini. Aku kalau misalkan ada syuting daerah Bandung, aku pasti nginepnya nggak di hotel, aku nginepnya di rumah emak. Di rumah gitu. Iya. Biar seneng. Iya, ya itu karena kebahagiaan tuh tidak mahal sih sebenarnya. Membahagiakan orang tua juga sebenarnya tidak mahal. Kalau ibuku cuma 2 kan, tiap nelpon, sholat sama minum air putih. Udah itu, asal kamu tetap sholat dan tetap minum air putih, udah cukup, udah kata lupa juga apa-apa. Ibu ya. Apapun lu, yang penting dari dulu bertahun-tahun tiap telepon sholatnya gimana, minum air putihnya gimana. Karena itu soal sehat lahir batin katanya. Jadi tapi itu ilmu aku ambil nanti. Jadi kalau misalnya telepon, sholatnya gimana? Air putihnya gimana? Aku pakai, dapat ilmu hari ini. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bib, terima kasih. Dan terima kasih udah waktunya. Dan semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman Cahaya untuk Indonesia. Silakan ambil yang manfaat. Yang nggak bermanfaat, buanglah pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.